nggak hanya berpusat pada para pemain yang ada di lapangan hijau ya, tapi juga di kota Meksiko nih ada seorang warga Indonesia. Dia seorang remaja, masih remaja nih ya, sukses menembus seleksi ketat FIFA untuk menjadi relawan dalam turnamen sepak bola terbesar sejagat raya ini, Bung Boy. Dan dia bertugas di area krusial. Ia pun berkesempatan bertatap muka dan melayani langsung para legenda sepak bola dunia. Lantas, seperti apa kisah inspiratif dan pengalaman berharga dari diaspora muda ini? Berikut liputannya. Gegap gempita Piala Dunia tidak hanya bertumpu pada 11 pemain di atas lapangan hijau. Di balik pelancaran turnamen terbesar sejagat ini, ada ribuan pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam diam. Mereka adalah para relawan atau volunteer. Menariknya, di antara lautan manusia dari berbagai bangsa di Mexico City, terselip wajah muda kebanggaan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk bisa berdiri di titik ini. Dari jutaan pasang mata yang ingin menjadi bagian dari sejarah, hanya segelintir yang terpilih. Kali ini, saya akan mengajak Anda menyelami langsung cerita dari seorang remaja Indonesia yang berhasil menembus ketatnya seleksi FIFA. Membuktikan bahwa generasi muda kita mampu bersaing di panggung kelas dunia. Tahu FIFA ada di Meksiko dan ada di Mexico City ya, aku pikir kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu kan. Jadi aku bilang ya udah oke, aku apply. Salah satu motivasi ya want to be part of the biggest event in the world gitu kan, one of the biggest events in the world. Dan untuk bisa jadi volunteer ya it's such a privilege gitu. Kata privilege itu tidak datang dengan sendirinya. Proses panjang telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Bayangkan, dari banyaknya pelamar dari seluruh dunia, ia berhasil masuk ke dalam sebagian orang yang ditugaskan khusus di Mexico City. Menurutnya, kuncinya adalah penguasaan bahasa dan kesigapan melayani. Menurut aku mungkin karena aku fluent in Inggris, aku taruh fluent Spanish, dan aku ada fluent bahasa Indonesia. Maybe that's the plus point di application aku. Dan juga menurut aku ada aspek diversity dalam volunteernya kan, mungkin nggak semua orang Meksiko, ada juga kemarin pas aku tryout tuh ketemu orang Venezuela yang tinggal di sini. Jadi ada aspek itu juga. Dan mungkin karena aku udah pernah volunteer di event sport lain, mungkin itu juga ada add plus points to my application. Iya, menurut aku. Bertugas di area ring 1 membawa kejutan luar biasa. Jauh dari sekadar rasa lelah, pekerjaan ini justru memberikannya akses eksklusif untuk bertatap muka, bahkan berbincang singkat dengan ikon-ikon sepak bola dunia yang biasanya hanya bisa disaksikan lewat layar kaca. Yang pasti ketemu legend sih, ketemu legend sepak bola. Walaupun aku bukan fan sepak bola, mereka tetap legend, gak cuma di sepak bola tapi di dunia gitu lah ya. Siapa juga sebutin legend? Kayak Cafu. Aku tadinya nggak terlalu tahu Cafu, tapi what I see sangat humble orangnya, very ramah senyum. Walaupun dia cuma volunteer, aku cuma megangin liftnya. Buenas tardes, muchas gracias. Cuma digituin aja kita kan udah terasa terapresiasi gitu ya kan. Terus siapa lagi kemarin, Materazzi, Ronaldo yang Brazil, Shabalala ketemu juga. Terus Mario Kempes, Haaland Senior, ngelihat volunteer lagi ngeliatin dia hai gitu, baik banget. Seragam resmi relawan edisi khusus yang tak ternilai harganya memang menjadi kebanggaan tersendiri. Namun bagi diaspora muda ini, bayaran tertinggi dari pengalaman ini adalah koneksi tak terbatas dan nilai kemanusiaan. Opportunity yang seperti ini tuh yang harus kita ambil untuk bisa serving orang-orang yang lain. Juga kita bisa berkenalan dengan orang-orang lain yang dari background yang berbeda. Kayak kemarin aku kenal sama profesor, dia profesor di UNAM untuk arsitektur,
tapi dia jadi volunteer FIFA karena dia suka bola. Atau ada temen yang lebih muda yang lagi juga jadi mahasiswi atau kerja, ada yang punya toko bir, jadi different backgrounds, different nationalities. It's a great opportunity untuk bisa ya ketemu orang banyak, apalagi kalau emang kita suka, kayak aku extrovert dan suka ketemu orang itu, then it's so much fun. Menjadi bagian dari perhelatan global bukan berarti harus selalu menjadi atlet yang bertanding, tapi bisa juga menjadi roda penggerak yang memastikan panggung dunia ini terus berputar. Dari senyum para relawan ini, kita belajar bahwa pelayanan tanpa pamrih adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Sesko Satrio dan Danu Dirja melaporkan untuk TVRI dari Mexico City. Kita dorong ya remaja-remaja